Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Putra, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Allah Roh Kudus, bungkuslah kami dengan sukacita, rendah hati, dan kesetiaan akan cinta kasih, karena tempat-Mu yang maha tinggi, Allah Tritunggal Maha Kudus, adalah surga, kerajaan-Mu yang abadi. Hari Sabtu tanggal 30 Oktober tahun 2021, pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini, saudara-saudari terkasih, aku ingin bersaksi tentang bacaan dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Pada tanggal 11 September tahun 2018, itu umat paroki Gereja Katedral Hati Kudus Yesus di Sanggau sedang bersuka cita karena pada hari itu mereka misa akbar, yaitu pemberkatan
Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau yang diberkati langsung oleh pada saat itu Kardinal Suharyo. Tanggal 10 September tahun 2018, saat aku sedang berdoa, Tuhan tiba-tiba berkata, "Monica, pergilah kamu ke Sanggau, ikutlah misa pemberkatan Katedral Hati Kudus Yesus yang akan dilaksanakan esok." Saat itu aku katakan, "Tuhan, aku tidak diundang, tetapi Tuhan katakan aku yang mengundangmu." Lalu aku minta pada Tuhan untuk membangunkan aku lebih awal, subuh, sekitar jam 3:30. Tapi ternyata esok paginya itu aku dibangunkan itu agak lambat daripada biasanya. Dan aku tidak tahu kenapa Tuhan membangunkan aku agak lambat, karena memang waktu itu aku tidur juga agak lama, jadi tidurku sebentar. Berangkatlah kami bertiga, aku, suami, dan Ibu Tri. Begitu kami sampai, kami tidak bisa parkir di halaman Katedral Hati Kudus Sanggau, tapi jauh, mungkin ada sekitar 500 meter dari gereja katedral. Banyak, belasan ribu umat yang hadir. Karena dilihat di halaman luar itu sudah banyak berjejal umat berdiri memadati halaman katedral. Begitu aku masuk halaman Katedral Hati Kudus Yesus, aku berkata kepada Tuhan, minta ampun, minta maaf Tuhan. Aku datang terlambat dan tidak mungkin aku punya tempat untuk masuk di dalam mendengar firman-Mu. Ampuni aku Tuhan, karena aku bangun kesiangan. Aku minta Tuhan membangunkan aku lebih awal, tapi Tuhan sendiri membangunkan aku. Sudah hampir siang, dan itu tidak mungkin untuk aku datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Aku masih berbicara terus dengan Tuhan sambil mataku kadang terpejam, berjalan terus di tengah kepadatan umat yang berdiri di sekitar jalan itu. Ada seorang adik kelasku, Lala, menyalami aku. Aku melihatnya, aku tersenyum, aku salami, tetapi aku berbicara terus dengan Tuhan. Mungkin saat itu Lala berpikir,
kenapa aku tidak berbicara dengan dia. Tapi karena saat itu aku sedang berbicara dengan Tuhan sambil aku terus berjalan ke depan menuju ke pintu gerbang. Katedral. Aku katakan, Tuhan, sudah tidak mungkin aku bisa masuk ke dalam. Bahkan dari sini saja manusia itu sudah padat sekali. Sampai di pintu katedral. Mana mungkin aku bisa masuk, Tuhan. Sedangkan suster, ada bruder di luar juga. Apalagi aku. Siapalah aku ini? Tiba-tiba seorang berpakaian batik. Aku tahu karena mungkin ada nama tertulis di situ di dadanya bahwa orang itu adalah panitia. Tiba-tiba panitia itu berkata dengan nyaring kepadaku, Suster undangan ya? Aku juga tidak menjawab, tapi aku ingin menangis. Aku katakan kepada Tuhan, maafkan aku tidak bisa masuk. Aku hanya berdiri di sini saja. Walaupun aku tidak bisa mendengar firman-Mu di dalam. Cukuplah aku berdiri di sini. Tetapi tiba-tiba panitia itu berkata, jangan takut suster, saya yang akan buka jalan. Suster ikut di belakang saya. Ayo suster, mari. Lalu orang itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, awas, suster undangan mau lewat. Buka jalan, semua buka jalan. Teriaknya nyaring-nyaring. Dan semua orang yang penuh sesak di situ membuka jalan. Buka jalan. Suster undangan dari jauh baru datang katanya. Ayo buka jalan semua. Dan anehnya orang-orang di kiri kanan yang membuka jalan tiba-tiba menyalami aku. Aku menyalami mereka sambil tersenyum, tapi mulut jiwaku ini masih berkata-kata dengan Tuhan. Tuhan, aku hanya pasrah Tuhan. Aku hanya pasrah. Terjadilah padaku seturut kehendak-Mu. Begitu sampai di pintu katedral, di pintu gereja, panitia ini berkata dengan keras kepada polisi dengan suara agak nyaring, Pak, tolong antar suster undangan ini. Suster undangan ini baru tiba dari jauh. Tolong ya Pak, dibawa ke bangku undangan. Kalau ada siapa saja panitia yang duduk di bangku undangan, suruh berikan bangkunya kepada suster undangan ini. Ayo suster, silahkan ikut dengan Pak polisi itu. Aku dibawa masuk ke dalam. Aku benar-benar tidak menyangka. Begitu aku sampai di dalam, ada memang satu panitia duduk di satu bangku undangan. Dan ibu ini disuruh berdiri keluar mencari tempat lain, dan aku dipersilahkan duduk. Saat itu Uskup Agus sedang berdiri di depan mimbar. Aku melihat hati kudus Yesus, aku menangis. Terima kasih Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, tanpa tuntunan-Mu, tidak mungkin aku dapat bangku urutan ke-9 ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang mengundangku. Dan setelah misa, selama 3 jam kami tertahan di dalam gereja katedral karena banyak orang yang antri. Aku tidak tahu mereka bermasalah apa, tetapi mereka semua antri
minta foto bersama, lalu ada yang minta didoakan. Aku hanya mengalir saja, aku katakan, Tuhan, inikah tugasku? Terima kasih Tuhan. Inilah kesaksianku saudara-saudari, bahwa Tuhan benar. Apa yang dikatakan di dalam Injil itu benar. Injil hari ini, hari Sabtu, tentang tempat yang paling utama dan yang paling rendah sudah kualami. Inilah kesaksianku. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan orang penting. Aku hanya orang kecil. Kalau bukan tuntunan Roh Kudus, tidak mungkin aku bisa duduk di bangku ke-9 urutan itu.